Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 49 dari surat Al-Maidah, yang artinya, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dulur-dulur seiman, ayat ini merupakan penguat dari perintah yang sudah disebutkan dan larangan untuk menyelisihinya. Adapun kelanjutan dari kalimat pada ayat 49 yang telah kita bacakan tadi adalah sebagai berikut, yang isinya, yang artinya, dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jadi maksud dari ayat ini adalah agar berhati-hatilah terhadap musuh-musuh kamu dari kaum Yahudi yang akan menipu kamu tentang kebenaran yang mereka larang untuk mengetahuinya. Maka janganlah kamu tertipu oleh mereka, karena mereka adalah pendusta. Mereka itu adalah para pendusta, kafir, dan pengkhianat. Sebagaimana firman Allah dalam ayat 49 surat Al-Maidah, yaitu tercantum dalam kalimat, jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah. Di sini maksudnya adalah apa yang kamu putuskan di antara mereka dengan kebenaran dan mereka melanggar syariat Allah. Maka selanjutnya dalam kalimat tersebut, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi maksud dari arti kalimat dari ayat 49 Al-Maidah ini adalah ketahuilah, maksudnya agar kita ketahui bahwa hal ini terjadi adalah dari takdir Allah dan hikmahnya pada mereka untuk memalingkan mereka dari petunjuk karena dosa-dosa yang ada pada mereka yang telah lalu, sehingga mengharuskan mereka sesat dan ingkar. Selanjutnya kalimat dalam ayat 49 surat Al-Maidah tersebut adalah artinya, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Jadi di sini maksud kalimat ini adalah kebanyakan manusia itu tidak taat kepada Tuhan mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyelisihi kebenaran dan membuangnya. Sebagaimana juga dalam firman Allah surat Yusuf 103 ayat 103 yang artinya, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Serta dalam surat Al-An'am ayat 116 yang berbunyi, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Terkait dengan ayat-ayat tersebut di atas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Ka'ab bin Asad, Ibnu Salubah, Abdullah bin Syuriya, dan Sya'su bin Qais berkata, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, marilah kita pergi bersama-sama menemui Muhammad. Barangkali kita dapat memalingkannya dari agamanya. Di sini maksudnya sebagian dari mereka, yaitu orang-orang Yahudi tersebut, berkata kepada sebagian lain, marilah kita pergi bersama-sama menemui Muhammad. Barangkali kita dapat memalingkannya dari agamanya. Maka mereka berangkatlah bersama-sama menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu telah mengetahui kami. Kami adalah ulama-ulama Yahudi, orang-orang termulia dan pemimpin mereka, kaum Yahudi. Dan sesungguhnya jika kami mengikutimu, maka kaum Yahudi pasti akan mengikuti kami. Dan mereka tidak akan menyelisihi kami.
Dan sesungguhnya antara kami dengan kaum kami itu ada perselisihan. Maka kami mengadukan perkaranya kepada kamu agar kamu memutuskannya. Maka berilah keputusan untuk kami atas mereka. Dan kami beriman kepada kamu dan membenarkanmu. Tapi Rasulullah SAW menolak hal ini. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang mereka, yaitu dalam surat Al-Maidah 49 dalam ayat 49 sampai 50. Antara lain yaitu yang arti kalimatnya adalah sebagai berikut, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Dan seterusnya hingga kalimat bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Selanjutnya firman Allah pada ayat 50 surat Al-Maidah yang berbunyi maknanya, apakah kamu apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Di sini dalam kalimat ini, dalam ayat ini, Allah Ta'ala mengingkari orang yang keluar dari hukum Allah yang sempurna, yang mencakup segala kebajikan, yang melarang dari segala kejahatan. Mereka mengikuti hukum yang lain, yaitu berupa akal, hawa nafsu, istilah-istilah yang dibuat oleh manusia tanpa ada sandaran dari syariat Allah. Hal ini sebagaimana orang-orang jahiliyah yang berhukum dengan kesesatan dan kebodohan, dan hukum-hukum yang mereka buat hanya berdasarkan akal dan hawa nafsu mereka. Bangsa Tartar berhukum dari siasat kerajaan yang diadopsi dari raja mereka, yaitu Genghis Khan, yang membuat kitab undang-undang yang dinamakan Al-Yasak. Itu adalah penjelasan tentang kitab yang berisi kumpulan dari hukum-hukum yang diadopsi dari berbagai syariat, baik dari Yahudi, Nasrani, Islam, dan sebagainya. Di dalamnya terdapat banyak hukum-hukum yang diambil untuk sekadar teori dan menurutkan hawa nafsu. Keturunan Genghis Khan menjadikan hukum tersebut sebagai syariat yang diikuti. Mereka mengedepankannya daripada memutuskan hukum dengan kitabullah Al-Quran dan hukum dan sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia kafir dan harus dihukum mati. Sehingga dia kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak memutuskan perkara dengan selainnya. Maksudnya selain dari hukum Allah, baik dengan porsi yang sedikit ataupun banyak. Allah berfirman dalam ayat 50 yang yaitu kalimat yang artinya apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Di sini maksud dari kalimat pada ayat ini adalah artinya mereka yang kehendaki dan mereka inginkan dari hukum Allah, mereka menyimpang. Jadi terdapat pertanyaan dalam kalimat dalam ayat 50, yaitu hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Bagi orang yang meyakini agamanya. Jadi maksudnya di sini dari kalimat dari ayat 50 surat Al-Maidah ini adalah hukum siapakah yang lebih adil daripada hukum Allah? Bagi orang-orang yang memahami agama Allah dan syariatnya dan beriman kepadanya, yakin dan percaya kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang paling bijaksana keputusannya, paling sayang kepada makhluknya, melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Karena itu Allah
Karena Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, maha berkuasa dari segala sesuatu, dan maha adil pada segala sesuatu. Sebagai keterangan, penjelasan, bangsa Tartar itu mempunyai hukum atau kitab undang-undang yang dinamakan Al-Yasak. Al-Yasak ini itu diadopsi dari raja mereka, yaitu Genghis Khan. Dan ini diambil penjelasannya dari kitab yang terdiri dari kumpulan-kumpulan dari berbagai syariat, baik itu dari Yahudi, Nasrani, Islam, dan sebagainya, yang di dalamnya itu diambil sekadar teori yang pada dasarnya mengikuti hawa nafsu mereka. Al-Hafiz, penulis buku yang menukilkan dalam tarikh, yang masuk dalam perkara-perkara yang tidak masuk akal dari kitab Al-Yasak ini. Dan dia berkata, barang siapa yang meninggalkan syariat yang sempurna yang telah diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah sebagai penutup para nabi dan berhukum kepada selain daripada syariat-syariat yang sudah tidak berlaku lagi, maka dia itu kafir. Apa pendapat kalian terhadap orang yang memutuskan hukum dengan kitab Al-Yasak, yaitu kitab orang bangsa Tartar tadi? Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah kafir. Itu berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Lalu kemudian ditanyakan, berdasarkan pendapat ini, apakah kaum muslimin boleh memutuskan perkara mereka di negeri mereka sendiri dengan syariat yang diadopsi dari undang-undang, misalnya undang-undang negara-negara Eropa yang kafir, bahkan dengan ajaran yang telah terkontaminasi oleh hawa nafsu dan pendapat-pendapat yang batil, di mana orang-orang sudah merubah dan mengganti kitab suci sebagaimana yang mereka kehendaki, dan mereka tidak peduli apakah itu sesuai atau tidak dengan syariat Islam atau tidak. Sesungguhnya kaum muslimin tidak diuji dengan permasalahan ini saja. Dari apa yang kami ketahui dari sejarah mereka, kecuali pada masa itu, yaitu pada masa Tartar berkuasa, maka itu adalah masa yang paling buruk. Meskipun demikian, kaum muslimin tidak tunduk kepadanya. Bahkan ajaran Islam dapat mengalahkan Tartar, sehingga mereka membuat mereka masuk Islam. Dan hilang semua yang telah mereka perbuat karena kekokohan kaum muslimin terhadap agama dan syariat mereka. Hukum yang buruk, yang jahat bersumber dari sekelompok hakim pada saat itu, tidak ada seorang pun dari generasi umat Islam yang bergabung dengan mereka. Mereka tidak mempelajarinya dan tidak mengajarkan pada anak-anak mereka. Maka betapa cepat bekas kesyirikan itu hilang. Tidakkah kalian memperhatikan sifat yang kuat dari Al-Hafiz Ibnu Katsir ini? Jadi menurut pendapat penulis dari Ibnu Katsir ini, pada generasi ke depan, untuk sifat yang diberikan kepada undang-undang produk manusia yang dibuat oleh musuh Islam seperti Genghis Khan. Bukankah kalian memperhatikannya mensifati keadaan kaum muslimin pada masa ini, pada generasi ke-14, melainkan hanya pada satu perbedaan saja yang telah diisyaratkan tadi, bahwa pada hal ini adalah tingkatan khusus daripada hakim. Zaman berganti dan dengan secepat sehingga banyak orang-orang Tartar masuk Islam dan akhirnya hilanglah apa yang pernah mereka perbuat sebelumnya. Lalu kaum muslimin sekarang berada pada keadaan yang paling buruk, kezaliman yang paling keras, dan orang-orang zalim berdasar dari mereka sendiri, yaitu kaum muslimin sendiri. Karena kebanyakan umat Islam sekarang itu mengikuti undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan itu sudah menyerupai kitab
undang-undang Al-Yasa, ya, yang yaitu undang-undang di zaman Tartar itu, yang dibuat oleh seorang lelaki kafir yang jelas tanpa kekafirannya. Undang-undang itu dibuat oleh beberapa orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Lalu mereka menjadikannya sebagai rujukan urusan-urusan mereka. Itu tak lain pada saat ini adalah inilah kitab Al-Yasa di era modern. Dulu Al-Yasak itu di era zaman Tartar. Nah sekarang banyak kitab-kitab Al-Yasa, ya seolah-olah Al-Yasa di era modern ini. Mereka merendahkan orang-orang yang menyelisihi mereka dalam masalah ini, dan mereka menamakan orang-orang menamakan orang-orang yang menyeru mereka agar berpegang teguh dengan agama dan syariat Islam dengan sebutan orang yang berpikiran picik dan orang-orang kaku dalam berpikir. Dan masih banyak istilah-istilah lain yang mereka tuduhkan kepada kaum syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.